Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu dilindungi Allah, tetap sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum saya lanjutkan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian semua, bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, baik tugas keterampilan, tugas pengetahuan maupun ulangan harian. Oke, jadi saya minta segera untuk menyelesaikannya. Karena nanti hari Senin pada saat kalian PTS, akses untuk semua soal tugas baik keterampilan maupun pengetahuan dan ulangan harian akan saya tutup sehingga kalian tidak ada kesempatan untuk mengerjakan. Nah, untuk itu sekarang hari Kamis, PTS hari Senin, saya tutup Senin pagi mungkin ya. Jadi kalian masih punya waktu Kamis ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sekitar 3 atau 4 hari. Saya rasa cukup untuk kalian menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini saya melanjutkan pembahasan soal seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Pada hari Selasa kemarin kita juga sudah membahas soal. Nah, ini kita melanjutkan. Saya informasikan sekali lagi bahwa pembahasan soal ini paling tidak sebagai persiapan kalian untuk mengikuti ujian sekolah nanti di bulan April. Kalau tidak salah jadwalnya untuk ujian sekolah itu sekitar tanggal 26 April kalau tidak salah. Jadi waktu kalian sangat minim sehingga manfaatkan waktu yang ada untuk belajar supaya nanti ketika kalian mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan soal ulangan, soal ujian, kalian tidak kesulitan begitu. Baik ya, kemarin ada beberapa teman kalian atau di antara kalian meminta saya untuk mengirimkan file PPT-nya ini ya. Kalau di file PPT-nya mungkin nanti saja, artinya nanti setelah selesai kan. Atau begini aja ya, kalian nanti dalam bentuk video aja kali ya. Jadi video pembahasan ini nanti saya rekam lagi sendiri begitu. Nanti insya Allah kalau selesai saya kirimkan ke kalian semua. Nanti lewat Google Classroom saja. Ya kita tunggu saja apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk file PowerPoint gitu ya. Jadi kalau saya sempat bikin video, saya sharekan videonya. Kalau saya belum sempat membuat video ya cukup PowerPoint-nya. Saya rasa enak yang video karena saat membahas yang saya jelaskan bisa kalian pahami. Jadi kalau PowerPoint kalian harus mencerna sendiri meskipun di sana ada pembahasannya. Baik ya, saya harap nanti ada pertanyaan-pertanyaan kalau kalian tidak atau kurang bisa memahaminya karena waktu kita sangat terbatas. Kita mulai saja ya pembahasan soal pada pagi hari ini. Kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kemarin sampai mana ya? Saya cek dulu. Ya, nah sampai di sini kemarin. Kemarin sampai di sini. Mungkin kemarin ini ya. Kemarin ini saya ulas sedikit lagi deh.
Saya bahas sedikit lagi yang terakhir ini. Intinya adalah ini konsepnya adalah konsep hukum 2 Newton, ya. Konsep hukum 2 Newton bahwa percepatan itu sebanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, jadi artinya begini, percepatan ini tergantung dari kedua ini, baik massa maupun gaya yang bekerja di sana. Kalau semakin besar gayanya, maka semakin besar pula percepatannya. Sebaliknya, semakin besar masanya, maka percepatannya akan semakin kecil. Ya, kalau semakin kecil masanya, berarti percepatan juga akan semakin besar. Intinya di situ. Nah, kemudian di sini ada gaya-gaya yang bekerja. Dari option ini A, B, C, D ini, gaya-gaya yang bekerja, ada 3 gaya yang bekerja. Ada 3 gaya yang bekerja. Gaya F1, F2, F3 lah disimpulkan dengan F. Kemudian kita asumsikan saja bahwa kalau gaya ke arah kanan kita asumsikan positif, kalau gaya ke arah kiri diasumsikan negatif. Dibalik juga boleh sebenarnya, cuman kita asumsinya kan seperti supaya sama. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, tinggal kita aja resultan gayanya berapa. Di sini resultan gaya bekerja, artinya antara kanan dan kiri atau antara arah ke sana dan ke sini. Kalau sama berarti seimbangan begitu. Nah, kita lihat gaya yang bekerja di sana. Contohnya yang A ya, kita bahas yang A. Di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Strip ini menunjukkan anggaplah besarnya gaya. Nah, ada di sini 1, 2, 3, 4 berarti 4 Newton. Anggaplah seperti itu ya. 4 Newton di sini ke kanan. Nah, kita cari dulu. Kita ulang lagi sedikit yang kemarin itu. Yang jawaban A ini kita cari A-nya. Kan yang ditanyakan adalah percepatan terbesar ya. Artinya A yang paling besar yang mana kan gitu. A sama dengan F yang bekerja. F yang bekerja di sini F1-nya 4. Kalau ke kanan kan plus kan, positif kan. Kemudian yang ke kiri ada berapa nih? 1, 2, 3. Kemudian yang ke kiri ada berapa lagi yang ke kiri? Ada 3 juga. 3-nya ke kiri kan, berarti negatif. Kemudian dibagi masanya 10. Berapa nih? 0, berapa? 0, negatif ya, negatif 0,2. Artinya negatif 0,2 ini artinya arahnya ke kiri. Artinya gayanya lebih besar ke kiri daripada ke kanan, 0,2. Negatif ini sebagai arahnya saja ya. Arah kalau dia negatif berarti dia gayanya ke kiri. Kalau dia positif berarti gayanya ke kanan. Arahnya saja, menentukan arahnya saja. Sekarang yang B. Yang B ini kita cari A-nya. Gaya yang bekerja berapa nih? F1-nya 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri ya. 4 ke kiri berarti 4. Kemudian 5 ke kiri. Ke kanannya 3. Seperti ini. Per masanya 8. Hitung hasilnya 0, negatif ya. Negatif 0,75 ke kiri. Karena lebih banyak kan negatif itu ke kiri. Kemudian yang C A sama dengan yang ke kanan itu ada 3 ke kanan semua yang C tambah 3 juga ditambah 5 ya. Kan ini dibagi 15. Hasilnya ada 0,73. Yang D terakhir A sama dengan yang bekerja itu 5 yang ke kanan plus ya. Kemudian yang ke kanan juga ada 3. Kemudian yang ke kiri ada negatif 5. Dibagi 5. Karena masanya 5 kan. Hasilnya adalah 0,6 ke arah kanan. Oke. Dari nilai keempat ini yang paling besar yang mana?
0,75. Mungkin ada yang bingung, ini negatif kok lebih besar gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa negatif ini menunjukkan arahnya saja, tapi besarnya gaya 0,75, cuman arahnya ke kiri. Kalau dia plus atau nggak ada tanda negatifnya, berarti dia ke arah kanan. Artinya arahnya menunjukkan arah saja. Artinya di sini nilai yang paling besar ya 0,75, arahnya ke kiri. Jawabnya adalah B. Ya, kalau saya bingung ya negatif kok paling besar. Artinya ini bukan menunjukkan nilai negatifnya, ini menunjukkan arah kemana gaya itu karena lebih besar gayanya ke kiri, maka dia arahnya ke kiri. Kira-kira begitu. Lanjut soal yang kedua. Oke, baik. Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti pada gambar pesawat sederhana ya, ini materi kelas 8. Silakan kalian ingat-ingat kembali. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, ini beban ya, mendekati beban, supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah titik-titik. Ini kan posisi seimbang nih, sudah nih seimbang. Nah, ketika digeser titik tumpunya 10 cm mendekati beban, maka dia nggak seimbang lagi. Supaya seimbang ada perlakuan, artinya nanti kita berapa atau menambah beban berapa atau menambah lengan kuasa berapa, kira-kira begitu ya. Oke, jadi kita bahas. Oke, kalian harus tahu konsepnya. Ya, jadi sini kalian harus tahu konsepnya, bahwa konsep dari tuas adalah ini. Konsep dari tuas. Nah, perhatikan ini. Lengan beban dikali lengan beban itu akan sama dengan gaya kuasa ya, gaya yang terjadi kuasa dikali lengan kuasa. Maksudnya begini, beban dikali lengan kuasa, lengan beban ini lengan beban ya, yang 30 cm ini, lengan beban itu akan sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Artinya ini dikali ini akan sama dengan ini dikali ini. Oke, konsepnya seperti itu untuk memudahkannya. Cuma namanya sini beban, ini lengan beban, lengan kuasa, ini kuasa. Saya ulang, konsepnya adalah ini dikali ini akan sama dengan ini dikali ini. Beban dikali lengan beban akan sama dengan lengan kuasa dikali kuasa. Nah, kita masukkan nilai-nilainya di sana. Bebannya berapa? 600 Newton. Oke. Kemudian lengan bebannya berapa? Di sini 30. Oke. Kemudian kuasanya berapa? 20. Ya kan? Nah, lengan kuasanya berapa? Kita cari lengan kuasanya, karena kita belum tahu berapa lengan kuasanya. Ini pada saat belum digeser ya. Ini pada saat belum digeser, pada saat awal. Oke, kita cari lengan kuasanya. Nah, ini udah 600 dikali 30, 18.000. Ya kan? Kemudian dibagi dengan 200. Oke, LK-nya ketemu 90 cm. Ini posisi sekarang, posisi belum digeser. Nah, sekarang digeser 10 cm mendekati beban, artinya titik tumpunya ini digeser ke sana. Nah, digeser ke sana 10 cm. Artinya ketika digeser 10 cm, jadi lengan bebannya menjadi 20 kan? 30 dikurangi 10 jadi 20. Nah, kita masukkanlah ke sini. Lengan beban sekarang yang baru setelah digeser adalah 30 cm dikurangi 10 sama dengan 20 cm. Ini lengan beban yang setelah digeser. Nah, kemudian masukkan ke konsep tadi. Konsep yang tadi, beban dikali lengan beban sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Oke,
kita akan mencari lengan kuasa yang kedua setelah digeser tadi. Kan tentu berubah kan. Nah, ini kita akan cari yang lengan kedua ini. Oke, kita masukkan lengan bebannya kan tetap 600 Newton. Kemudian lengan bebannya kan berubah dari 30 digeser 10 menjadi 20 kan. Nah, 600 dikali 20 sama dengan kuasanya tetap 200. Nah, ini yang berubah lagi nih. Lengan kuasa yang kedua berapa setelah digeser? Nah, kita masukkan saja. Lengan kuasa ini sama dengan 600 dikali 20, 12.000 dibagi 200 sama dengan 60 cm. Oke, 60 cm. Nah, jadi tadi kan awalnya 90, ya kan? Sekarang menjadi 60. Artinya bergeser sepanjang berapa? 30 cm mendekati titik tumpu kan? Mendekati titik tumpu. Paham ya? Lengan kuasa yang setelah digeser tadi ketemu supaya seimbang itu ketemu 60 cm. Awalnya 90 cm. Nah, supaya dapat 60, ya sudah digeser saja dari 90 ke 60. Gesernya berapa? Gesernya 30 cm mendekati titik tumpu. Paham ya? Mendekati titik tumpu. Jadi jawabnya apa? Jawabnya adalah A. Paham? Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini ada soal lagi nih. 2 ekor ikan berada dalam air. Ikan apa ini? Ya, ada 2 ikan di dalam air seperti pada gambar. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ini satuannya ketutup dengan gambar ikannya, jadi satuan massa jenis kilogram per meter kubik. Oke, karena ikan, maka ikannya di air ya. Berhubung ikannya di air, maka massa jenis air ini adalah yang diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, tekanan hidrostatis yang dialami ikan satu itu sebesar 1000 Newton per meter persegi. Tekanan hidrostatis itu pH, ya, sesungguhnya pH, tekanan hidrostatis ini kelas 8. Dan tekanan hidrostatis pada ikan yang kedua itu sebesar 6000 Newton per meter persegi. Seulang, tekanan dari ikan satu 1000 Newton per meter persegi, tekanan di ikan dua 6000 Newton per meter persegi. Pertanyaannya adalah selisih kedalaman. Nah, selisih kedalaman ikan satu dan ikan dua. Jadi selisih kedalamannya berapa? Untuk mencari selisih kedalaman, tentu kita harus tahu dulu kedalaman ikan satu dan kedalaman ikan dua, baru dicari selisihnya. Jelas ya? Silakan di otak-atik. Saya kasih waktu 10 detik. 10 detik kurang ya, 1 menit ya. Supaya nanti pada saat saya menjelaskan nyantol di pikiran kalian. Kalau saya langsung jelaskan nanti kalian bingung karena belum mencoba. Oke. Jawabnya C. Berapa banyak? Oke, ada yang jawab C 10 orang, yang jawab lain ada Pak Sisat? Belum ada. Oke. Rata-rata C. Soalnya mudah berarti kalau ini selalu ujian nasional ya. Ini saya ambil dari ujian nasional. Artinya kalau soal yang diambil dari ujian nasional paling tidak sudah terstandar. Oke, kita bahas. Banyak yang jawab C. Nah, ini konsepnya. Rumus tekanan hidrostatis. Oke, tekanan di air nih, tekanan di dalam air, makanya tekanan hidrostatis. P sama dengan pH ya. pH itu tekanan hidrostatis. Rho, tahu ya Rho ya? G kali H. Rho ini adalah massa jenis air. G adalah gravitasi. H adalah kedalaman. Kedalaman yang kita cari nanti kedalamannya. G kok nggak ada Pak di dalam soal. G ini gravitasi bumi.
gaya gravitasi bumi, nggak ada di soal berapa gayanya. Kadang ada yang 9,8, tapi kalau di soal diketahui G sama dengan 9,8, ya kalian nanti pakai 9,8. Tapi kalau tidak muncul di soal, kadang kita menggunakan G. Nilai G dari ini adalah 10. Ya, 10. Oke, kita cari sekarang. Kita cari. Yang pertamanya ikan 1 dulu. pH 1 ya, saya anggap pH 1. Nah, ikan 1 nih sama dengan rho 1 G1 dikali H1 gitulah ya. Ini untuk ikan 1. Berapa tekanan hidrostatis pada ikan yang pertama? 1000 Newton. Nah, oke, 1000 Newton. Rho-nya berapa? Rho-nya kan kita 1000 ya. Ini 1000 nih. Rho-nya 1000 dikali gravitasinya 10 dikali, nah ini yang kita cari kedalamannya berapa, kedalaman dari permukaan ini berapa, dan kita nyari gitu ya. Oke, coba hitung di situ 10.000 ya, H1, jadi H1 1000 dibagi 10.000, berapa hasilnya? 0,1 meter. Nah, 1 meter. Kalau di sentimeter kan dikonversi ke sentimeter menjadi 10 cm. Ini adalah kedalaman ikan yang pertama. Oke, kita cari kedalaman ikan yang kedua. pH 2 ya, saya anggap itu rho 2 Q2 sama aja, nilai rho dan nilai Q sama aja, tapi tetap saja saya isi Q2 namanya. H2 kedalaman ikan 2. Berapa tekanan hidrostatis pada ikan 2? 6.000 kan? 6.000. Kemudian rho-nya berapa? Rho-nya sama tadi ya. Massa jenis airnya 1000. Kalau di dalam air yang sama. Gravitasinya berapa? 10. Kedalamannya berapa? Yang kita cari. Oke. 6.000 sama dengan 10.000 dikali H2. H2 6.000 dibagi 10.000 kan, berapa hasilnya? 0,6 meter diubah ke sentimeter menjadi 60 cm. Jadi kedalaman ikan yang kedua adalah 60 cm. Yang ditanya adalah selisih antara kedalaman yang pertama dengan kedalaman yang kedua. Ya, kita cari selisihnya aja. Selisih antara 10 dan 60 tadi. Jadi 60 kurangi 10 sama dengan 50 cm. Paham ya? Jawabnya adalah C ya. Yang jawab C tadi betul. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Jawabannya dulu, optionnya nanti. Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut. R dan S seperti pada gambar. Bunyi pantul S tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Dan bunyi pantul dari R tertangkap kembali ke kapal 3,5 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Jika cepat rambat bunyi di air itu 1.500 meter per sekon, maka selisih kedalaman R dan S adalah DP. Nah, kita diminta untuk mencari selisih kedalaman R dan S. Karena kita ingin mencari selisih kedalaman R dan S, kita harus tahu dulu berapa dalamnya R, berapa dalamnya S. Nah, ini ceritanya kapal ini memancarkan gelombang ya, memancarkan gelombang di titik ini sampai ke titik R, kemudian gelombang itu dikembalikan ke penangkap gelombang di kapal. Jadi perjalanannya seperti ini. Dari kapal pancarkan ke dasar laut, lalu dikembalikan ke kapal lagi. Nah, dari memancarkan dari kapal ke
ke dasar laut, kembali ke kapal itu dibutuhkan waktu selama 2 sekon, 2 detik. 2 detik. Paham ya? Sementara yang ini yang S tadi, yang R ini 3,5 detik. Saya kebalik. Ya, saya ulang ya. Jadi dari kapal ke R, kemudian kembali ke kapal lagi, gelombangnya itu memerlukan waktu 3,5 detik. Sementara yang di dasar S ini dari kapal ke S, kemudian dikembalikan lagi ke kapal, itu selama 2 detik. Ya, 2 detik. Kita ketahui bahwa cepat rambat bunyi di dalam air itu 1.500 meter per sekon. Nah, dengan seperti ini kan kita bisa tahu berapa kedalaman dari R, berapa kedalaman dari S. Paham ya? Oke, silahkan. Ini cari berapa hasilnya. Saya kasih waktu 1 menit. Dan jawab Pak Secar. Yang satu jawaban dari Muhammad Amin tadi, jawabannya 1.125 meter. 1.125 meter ya. Dari siapa nih? Dari Muhammad Amin. Muhammad Amin semuanya. Itu aja. Oke, baik. Ada teman kalian sudah menjawab. Muhammad Amin dari 9E. Jawabannya 1.125 meter. Ya. Yang lain belum ada ya. Oke. Kita bahas aja. Itu jawabannya. Oke, jadi konsepnya gini. Kedalaman air, kedalaman benda ya, kedalaman dasar seperti itu. Konsepnya seperti ini, harus kalian ingat ini, ya, seperti ini. Rumus dasarnya sebenarnya kan gini ya, enggak. Oke, kita langsung masuk ke sini aja, supaya tidak bertele-tele. Kedalaman air, kedalaman dasar laut bisa kita hitung dengan cara kita cari kecepatan di air itu. Kemudian berapa waktu yang diperlukan dibagi 2. Ya, dibagi 2. Paham ya? Sebenarnya ini turunan dari gini sih, kalau kalian paham ya. Ini saya melenceng sedikit. Jarak kalau kita berkendara kan jarak sama dengan P kali T kan, artinya jarak kecepatan dikali waktu. Ya kan? Paham ya? Masih paham ya? Ini kelas 7 atau kelas 8 waktu itu. Jarak adalah kecepatan dikali waktu, atau kecepatan sama, kalau saya ubah, ini melenceng sedikit, P sama dengan S per T. Kecepatan adalah jarak ke waktu kan. Ini sama seperti ini. Ini adalah jaraknya yang ditempuh dari kapal ke R ke kapal lagi. Kemudian kecepatannya V, kemudian waktunya tadi 2 detik tadi. Paham ya? Sebenarnya dari situ. Nah, kita mencari jarak P kali T kan, ini S sama dengan V kali T. Karena kita mencari kedalaman, karena dia bolak-balik dari kapal ke dasar kembali ke kapal 2 kali lipatnya kan, maka dibagi 2. Sudah dapat 1 aja. Oke. Paham ya? Oke. Dasarnya dari sini. Baik, kita hitung saja. Kedalaman S dulu yang pertama, dalam S. S sama dengan P kali TS bagi 2. Biasanya waktu yang diperlukan tadi penangkap sinyal tadi. Diketahui bahwa cepat rambat bunyi tadi 1.500 meter per sekon. Ini ya, 1.500 meter per sekon dikali waktunya berapa yang S tadi. S itu tadi waktunya tertangkap kembali di kapal setelah 2 sekon. Ini 2 sekon ya. 1.500 dikali 2 dibagi 2. Hasilnya
1.500 meter. Ini adalah kedalaman dari dasar es tadi. Kedalaman dari dasar es itu 1.500 meter. Nah, sekarang kita cari yang R-nya, sama rumusnya seperti ini. P kali TS, TR ini ya harusnya, bukan TS ini, karena ini apa, dasar R bukan dasar S. Oke, nanti kalian bisa koreksi sendiri. V-nya sama 1.500. Nah, waktunya kan berbeda. Kalau yang S tadi 2 sekon, yang R ini adalah 3,5. Karena lebih dalam maka memerlukan waktu yang lebih lama. 3,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2.625 meter. Yang ditanya adalah selisih HR dan HS. Ya sudah, kurangkan saja. 2.625 dikurangi 1.500. Hasilnya 1.125 meter. Ya betul ya jawaban si Muhammad Amin tadi ya. Dari 9E sudah betul menjawab. Selisih dari R dan S adalah 1.125 meter. Oke, lanjut. Oke, baik. Perhatikan tabel berikut. Yang ini ya, ini sebagai PR untuk kalian. Ini nanti kalian silahkan cari sumbernya. Kalian screenshot, silahkan kalian screenshot. Bisa enggak Pak Rizar mereka screenshot seperti ini? Bisa ya? Ya. Silahkan kalian screenshot ini. Kalau nunggu saya upload ininya kan nanti lama. Kalian nanti enggak ngerjakan. Kalian screenshot soal ini, nanti kalian kerjakan di rumah sebagai tugas ini. Ya, supaya kalian memahami miopi itu apa, hipermetropi itu apa, kemudian alat yang digunakan untuk membantu bagi miopi itu rabun dekat ya, rabun jauh ya, rabun jauh untuk dapat melihat benda dengan jelas harus memakai apa. Nah, nanti silahkan kalian cari sumbernya. Oke, kalian screenshot, nanti baru kalian jawab. Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Oke, saya kasih kesempatan screenshot dulu. Nanti enggak. Oke, silakan di screenshot. Oke, baik, sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sekarang cermin. Cermin ini materi di kelas berapa ya? Kelas 8 ya. Kelas 8 semester akhir. Oke. Benda terletak di depan cermin cekung seperti pada gambar. Oke, ini cermin cekung ya. Sudah paham semua ya cermin cekung. Ternyata bayangan yang dibentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Oke, ingat. Cermin cekung, bendanya di sini. Ini ada jarak di sini, jarak bendanya 20 cm. Kemudian sifat bayangannya nyata, dan perbesarannya 3 kali. Ini kondisi seperti ini. Penjelasan dari gambar ini. Nah, kemudian benda kemudian digeser 10 cm menjadi cermin. Nah, kondisi yang kedua, benda nanti digeser jadi di sini. Yang kedua nanti di sini. Nah, 10 cm ya di sini tadi ya. Gesernya kan 10 cm menjauhi cermin. Menjauhi cerminnya berarti ke sana kan. Nah, yang ditanyakan, maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat apa gitu ya. Bayangan yang dihasilkan itu nyata terbalik diperbesar, atau nyata terbalik diperkecil, atau nyata terbalik atau sama besar, maya tegak diperbesar. Oke, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau saya dijawab di chatting ya, chat ya. Oke, silakan dijawab. Ada yang jawab, Pak Cesar? Baru C. C, jawabnya C.
Baik, kita bahas saja ya. Kita bahas. Nah, pembahasannya seperti ini. Tadi diperbesar 3 kalinya ya. Nah, ini tadi perbesarnya 3 kali. Oke, saya 3 kali, kemudian jarak benda ke cermin 20 cm. Ini jarak yang pertama, kemudian digeser menjadi 10. Nanti akhirnya jarak yang kedua nanti kan 15 ya, 25 ya. 30 cm. Ini jarak yang kedua. Oke, kita kembali ke pembahasan. Nah, diketahui perbesarannya 3 kali. Oke, kemudian jarak benda ke cermin awalnya 20 cm. Oke, yang ditanya adalah sifat bayangan ketika benda itu digeser sepanjang 10 cm. Jadi tadi sudah saya singgung tadi, setelah benda digeser 10 cm menjadi cermin, maka jarak benda sekarang SO2 ini menjadi 20 ditambah 10, jadi 30 cm. Oke. Ini jarak benda yang kedua ya. Jarak benda setelah digeser. SO2. Jarak benda setelah digeser. Nah, kita kembali ke konsep. Perbesaran adalah panjang bayangan benda dibagi dengan panjang jarak benda dengan cermin. Ini jarak bayangan dengan cermin, yang S ini, FO ini adalah jarak benda dengan cermin. Nah, perbesarannya berapa tadi? 3 kan? Perbesarannya diketahui 3. Kemudian jarak bendanya tadi diketahui 20. Ini yang tadi nih, ini 20. Nah, ini 20. Oke ya, jarak bendanya 20. Nah, dengan demikian kita bisa tahu berapa jarak bayangannya. Kita cari. SI sama dengan ya 3 dikali 60 kan. SI sama dengan 3 dikali 20. Hasilnya 60 cm. Inilah jarak bayangan. Jarak bayangan sebelum digeser ya. Jarak bayangan sebelum digeser. Nah, kemudian kita cari fokusnya. Fokus itu formulanya adalah jarak benda dikali jarak bayangan, oke, dibagi jarak benda ditambah jarak bayangan. Nah, kita cari, masukkan jarak bendanya tadi berapa? 20, ya kan? Jarak bayangannya berapa? Tadi ketemu 60, ini 60. Kemudian ini juga begitu, jarak benda ditambah jarak bayangan. 20 dikali 60, hasilnya berapa? 120 ya. 1200 dibagi berapa nih? 80, hasilnya 15 cm. Ya, seperti itu. Nah, kalian harus pahami bahwa R ini adalah titik apa ya? Pusat kelengkungan dari cermin. Misalkan gini ya, ada cermin begini. Ada cermin kan begini ya. Cermin pusat kelengkungan namanya R atau M, biasanya juga bisa disebut M. Ini fokusnya R. F ini fokusnya adalah posisi tengah-tengah antara cermin dan pusat kelengkungan. Artinya pusat kelengkungan ini merupakan diameter dari lingkaran kalau cermin ini dilanjutkan begini ya, akhirnya seperti ini kan. Nah, ini artinya pusat kelengkungannya di sini. Kalau cermin kan cuma segini, oke, pusat kelengkungan. Ini F, ini fokusnya seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. R adalah 2F kan, jadi ini adalah 2 kalinya F, karena F itu tengah-tengah R. Pusat kelengkungannya itu setengah 2 kalinya fokus. Jadi R sama dengan 2 kali F. Oke, jadi R-nya berapa? Ya 2 kali 15 kan? Tadi F-nya diketahui didapat 15. Jadi R-nya 30 cm. Oke, 30 cm. Kita ketahui R sama dengan 30 cm. Nah, kembali ke pergeseran tadi. Setelah digeser 10 cm, maka jarak benda sekarang 30 cm. Nah, 30 cm dari cermin. Sementara 30 cm ini adalah posisi R-nya, pusat kelengkungannya. Artinya benda tersebut berada di
posisi R di pusat kelengkungan. Nah, ketika benda berada di pusat kelengkungan, sifat bayangannya seperti apa? Itu maksudnya gitu ya. Sifat bayangannya seperti apa? Oke, ini saya buka di sini. Ini gambarnya seperti ini. Tadi kalau di sini M ya, kalau di soal R sebenarnya sama aja. Oke, pusat kelengkungannya di sini. Ini fokusnya di sini. Nah, tadi setelah digeser 10 cm tadi, posisi bendanya di pusat kelengkungan kan, di sini. Bendanya di sini. Nah, kalian harus paham sifat istimewa dari bayangan. Kita cari ya sifat bayangannya ya. Ketika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar itu akan dipantulkan melalui fokus. Ini melalui ini ya, saya ulang. Ini sejajar sumbu utama nih. Ini bendanya di sini. Kemudian dia sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Ini fokusnya sini. Oke, kemudian yang kedua, sifat bayangan yang kedua, apabila sinar datang melewati titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini pantulannya ke sini. Nah, perpotongan dari kedua sinar pantul tadi, inilah bayangannya, terbentuk bayangannya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, sifat bayangannya apa? Kan jelas ya. Sifat bayangan jelas ya. Sini nyata. Kemudian terbalik. Terus besarnya sama kan? Besarnya sama. Jadi sifat bayangan yang terbentuk setelah digeser 10 cm ini, maka sifat bayangannya nyata, kemudian terbalik dan sama besar. Jawabnya adalah C. Oke, ada yang jawab C tadi ya? Oke, jawabannya adalah C. Oke, terus sekali yang jawab C. Oke, baik ya. Jangan lewat Pak Muhyiddin, Pak Besar. Ya, waktu sudah habis ya. Sudah lewat 10 menit. Oke, mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan pada hari ini. Nanti seperti yang saya katakan tadi, nanti kalau ada waktu saya bikin videonya, nanti saya share ke Google Classroom. Kalau tidak sempat membuat video ya nanti saya share PowerPoint-nya saja. Kemudian sekali lagi saya nggak bosan-bosannya mengingatkan kalian bagi yang belum mengerjakan tugas, baik tugas praktek, tugas keterampilan ya, tugas keterampilan, tugas pengetahuan maupun ulangan harian, silakan dikerjakan secepatnya karena nanti hari Senin sudah PTS. Pada hari Senin nanti rencananya akan saya tutup akses untuk soal PTS, soal ulangan harian, soal tugas, dan soal pengetahuannya, keterampilannya. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.